Danu, kapan rumahmu selesai direnovasi? Tanya Lastri. Sudah seminggu lebih loh. Danu yang sedang menikmati sarapan memandang Lastri sinis. Dia menyeruput kopi. Setelah itu menjawab enteng. Emang kenapa, Bu? Ya, bawa aku pindah ke rumahmu Dan, sambar Dewi. Karena dia sudah tidak sabar memamerkan rumah suaminya di akun media sosial. Sedangkan Lastri, dia sudah menceritakan pada tetangga mengenai rumah Danu yang besar dan bagus. Itu rumah orang lain. Aku tidak punya rumah, terang Danu. Sudah saatnya jujur. Lastri tersedak ayam goreng yang sedang dia kunyah. Ucapan Danu membuat kaget setengah mati. Lastri meraih tisu. Kau? Apa maksudmu, Danu? Katamu itu rumahmu? Dewi sama-sama terkejut. Bahagia tersengat listrik, tekanan tinggi. Tetapi tidak mati, hanya memberikan rasa nyeri. Aku bukan pengusaha, pekerjaanku supir pribadi, tapi cukup menghasilkan. Danu masih santai menikmati makanan. Mobil mewah yang sering mengantarmu kemana-mana, itu mobil bosku. Lastri memukul dadanya sendiri. Dia telah membeli kucing dalam karung. Tertipu. Dewi duduk bersandar di punggung kursi. Mau diletakkan di mana wajahnya? Dari kenal Danu, dia sudah berkoar-koar. Danu adalah pengusaha. Danu memberikan uang 20 juta pada Dewi. Untuk mertuanya yang sepucat mayat itu, memberikan 10 juta. Buat jalan-jalan. Aku mungkin bukan pengusaha, tetapi penghasilanku cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kata Danu. Hati Lastri agak luluh melihat uang di meja. Lumayanlah. Yang menjadi PR, Lastri harus pintar-pintar menyembunyikan profesi Danu sesungguhnya. Setelah itu, mungkin Lastri akan membuat skenario. Danu bangkrut. Uang 20 juta sangatlah enak. Tidak apalah, yang butuh kebutuhan skincare tercukupi. Dewi memandang Danu dan bertanya, siapa nama majikanmu, Dan? Tuan kejam, jawab Danu. Kalau aku membuat kesalahan, kalian akan ikut. Danu menggerakkan tangan kanannya di depan leher. Tidak perlu tahu aku bekerja pada siapa. Yang penting, uang bulananmu lancar. Lastri dan Dewi saling memandang. Mau bagaimana? Nasi sudah menjadi bubur. Lebih baik dinikmati. Terima kasih ya, Danu. Lastri mengambil uang di meja. Matanya berbinar-binar menimang uang. Dewi meraih ponsel, memotret uang di meja. Seperti kebiasaannya, dia memposting foto uang 20 juta di status WhatsApp. Rezeki pagi hari. Makasih kesayanganku. Aku harus berangkat kerja. Pamit, Danu. Dan belikan motor baru dong, rajuk Dewi. Lah, itu uang kan cukup buat beli motor, saud Danu. Kemudian berjalan keluar rumah. Mertua dan istrinya tidak akan marah-marah kalau mulut mereka disumpal uang. Gisel memperhatikan asisten rumah tangga yang sedang menikmati donat gula di dapur. Donat itu bulat, bertabur gula putih bagai salju. Dia menelan ludah karena terlihat sangat enak. Nyonya, asisten rumah tangga bernama Mbok Kas itu berdiri. Maaf, saya lapar. Beli di mana donatnya? Tanya Gisel. Saya dikasih tetangga, Bu. Pesan donatnya kelebihan.
Nyonya mau? Saya masih ada 1 donat. Bokas mengeluarkan donat dari laci meja dapur. Selama ini Giselle tidak tertarik donat kampung. Dia selalu membeli di gerai terkenal. Namun, donat dalam kemasan plastik itu sangat menggoda. Giselle memakan donat. Rasanya benar-benar enak. Tidak kalah dengan donat merek terkenal. Sambil makan, dia memperhatikan label buat kecil dikemas plastik. Donat Zora. Desisnya sendiri. Itu nama anaknya Bayu. Atau mungkin kebetulan namanya sama. Giselle membaca nomor ponsel yang tertera. Perempuan itu tersenyum. Terbit ide untuk pemesan donat. Ia mengirim pesan menggunakan nomor lain. Jika benar dugaannya, dia bisa menemukan tempat tinggal Arah. Pagi sayang, Bayu mencium pipi Giselle. Giselle dengan antusias menceritakan praduganya mengenai Arah. Tapi nomor ponselnya berbeda, ujar Bayu. Zaman sekarang kan orang punya lebih dari 1 nomor ponsel, Bay. Giselle memanyunkan bibirnya. Kau benar. Kalau aku bisa menemukan tempat tinggal Arah, aku akan melakukan hal yang sama seperti dulu, kata Bayu. Dulu dia menyuruh Dewi membuat rumor bahwa Arah wanita panggilan, yang kemudian diusir. Suruh mantan istrimu yang kumuh itu pergi dari kota ini, Bay. Paksa kalau perlu. Tenang saja, Giselle. Rendra juga tidak mengatakan sesuatu mengenai tes DNA. Masa sekelas Rendra tidak bisa menemukan Arah? Giselle membuat ekspresi wajah yang menunjukkan dia sedang berpikir. Benar katamu, Giselle. Apa dia kemarin cuman gertak saja ya? Timpal Bayu. Rendra itu susah diduga. Kelemahannya hanya Malea. Siapa Malea? Mantan tunangannya yang menikah dengan laki-laki lain. Yang membuat Rendra anti komitmen. Jelas Giselle. Cih, kenapa tidak dibalas-balas sih? Giselle sedang menunggu balasan dari pembuat donat. Ayo berangkat, nanti juga dibalas. Mungkin dia sibuk, kata Bayu. Ara mendengar bel pintu. Setengah berlari, dia menuju pintu utama. Sebelum membuka, dia mengintip dari balik jendela. Rupanya Biwati. Arah, maaf aku datang tidak memberitahu lebih dahulu. Tidak apa-apa, Bi. Ayo masuk. Arah menutup pintu, mengajak Biwati ke area ruang keluarga yang merangkap tempat makan dan dapur. Tempat favorit Arah. Aku bawakan sayur rebung dan ayam goreng. Tadi aku masak lebih dan ingat kamu, kata Biwati menaruh rantang 2 susun di meja. Wah, terima kasih Bi, ucap Ara. Sekarang kerja di mana Bi? Belum kerja lagi Ara. Pesangon dari Pak Rendra membuatku malas gerak. Biwati tersenyum simpul. Halo Jo, tambah cantik aja. Ara ikut memandang Zora. Lalu sudut matanya melihat pulpen kesayangan Rendra di sudut matras mainan. Rendra pasti belum menyadari pulpennya jatuh. Tadi malam, Rendra mampir sebentar dan sempat bermain dengan Zora. Biwati, apa aku bisa minta tolong menjaga Zora? Aku harus mengantar pulpen ini. Oh, aku malah senang. Pergi saja, sahut Biwati. Ara melesat ke dalam kamar, berganti pakaian dan mengambil tas. Lalu dia bergegas keluar rumah, mendapati Danu duduk di pos jaga yang tidak pernah terpakai. Selamat pagi Mbak Ara, mau pergi kemana? Tumben, manusia satu ini ramah, pikir Ara.
Aku akan datang setiap hari, dari pukul 7 sampai 8 malam, kata Danu. Mungkin otak Danu geser sedikit. Antar aku ke gedung ada Wangsa, pinta Ara. Siap. Danu berlari kecil ke garasi, mengeluarkan mobil. Perjalanan yang ditempuh cukup lama, karena kemacetan yang luar biasa. Ara tiba di kantor Rendra pukul 9 pagi. Dia bertanya pada satpam, ketimbang ke meja resepsionis. Pak Rendra ya? Anda siapanya? Tanya petugas berseragam hitam itu. Oh, itu ada sekretarisnya, Bu Cynthia. Perempuan cantik yang mengenakan rok span hitam dan kemeja hijau lengan panjang menghampiri Ara dan Sapam. Ada apa, Har? Tanya Cynthia. Ada yang ingin bertemu Pak Rendra. Ada barang penting yang harus saya berikan pada Pak Rendra. Jelas Ara. Titipkan aku saja, kata Cynthia. Maaf, tidak bisa, tolak Ara, karena mengingat pulpen tersebut hadiah dari Ibu Rendra. Ikuti aku, Cynthia mulai melangkah. Ara mengikuti Cynthia. Mula-mula mereka naik lift ke lantai 4, lalu menyusuri koridor yang cukup panjang. Cynthia menaruh Ara menunggu di depan ruangan Rendra. Tidak lama berselang, dia keluar. Masuklah, kata Pak Rendra, kamu cuma punya waktu 5 menit. 1 menit pun cukup. Ara melangkah masuk ke ruangan Rendra yang bernuansa abu-abu. Lelaki itu menatapnya dari bilik meja kerja. Ada apa, Ara? Rendra bertanya dengan ekspresi dingin. Pulpenmu ketinggalan di rumah, jelas Ara. Dia melangkahkan ke meja Rendra, menaruh pulpen. Terima kasih. Jadi tengah Ara menggaruk pipi. Kenapa Rendra tidak ramah seperti biasanya? Apa karena datang tidak memberitahu terlebih dahulu? Pak Rendra, ada Bu Gisel dan Pak Bayu. Cynthia memberitahu lewat intercom. Rendra berdiri. Dia menarik Ara bersembunyi di bawah meja. Kalau di kamar mandi, khawatir Gisel akan mengetahui. Ren, Ara ingin memprotes bahwa dirinya tidak perlu bersembunyi dari mantan suaminya. Diam. Rendra lantas duduk di kursi dan menyuruh Cynthia mengizinkan Gisel dan Bayu masuk. Ara merasa tertekan bersembunyi di bawah meja. Bukan karena dia harus berjongkok dan menundukkan kepalanya. Karena cara duduk Rendra, Ara berasa di antara kedua kaki lelaki itu. Sepertinya hendak dijepit oleh paha besar Rendra. Dan kalau dia menoleh ke samping kiri, wajahnya tepat berada dekat pusaka lelaki itu. Ingin mendorong sedikit kursi Rendra, tetapi Gisel dan Bayu sudah masuk. Ya Tuhan, jangan biarkan pikiranku berkelana. Ara bermonolog dalam hati.